The Dreamers. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja sampai di Prancis. Dia adalah seorang siswa pertukaran pelajar dari Amerika yang bernama Matthew, yang datang ke Paris untuk belajar bahasa Prancis. Selain itu, ia juga ingin mendalami hal kesukaannya, yaitu film, dan ikut bergabung menjadi anggota Freemasonry, yaitu perkumpulan para sineas dan perkumpulan para penggila film. Suatu ketika di tahun 1968, ia menemukan adanya protes mahasiswa. Protes itu digerakkan karena pemecatan direktur sinematik Prancis, yaitu Henri Langlois, oleh Menteri Kebudayaan Prancis bernama André Malraux. Matthew yang adalah pecinta film langsung ikut terjun di protes itu. Tak berselang lama, ada seorang gadis cantik bertopi baret merah khas Prancis yang sedang bersandar di pagar besi gedung sinematik Prancis. Ia terlihat terborgol sebagai bentuk protes dan kekecewaannya. Terlihat di sana Matt sudah sangat tertarik saat pertama kali melihatnya. Awalnya, Matthew sangat ragu untuk berkenalan dengannya. Tapi gadis itu kemudian menyuruhnya mengambil rokok di mulutnya. Akhirnya mereka pun berkenalan. Namanya adalah Isabel. Disinilah kita bisa melihat benih-benih cinta dari Matthew pada Isabel. Setelah mengobrol sedikit, Isabel ingin memperkenalkan Matt dengan Theo. Ia adalah saudara kembar Isabel. Isabel menyuruh Matt, nanti kalau Matt berkenalan dengannya, ia harus mengendusnya karena ia bau babi katanya. Mereka pun berkenalan dan saling membahas judul-judul film. Namun perkenalan itu tak bisa berlangsung lama karena terjadinya kericuhan antara para mahasiswa yang berunjuk rasa dengan polisi. Ketiganya akhirnya memilih untuk kabur. Perkenalan tersebut akan jadi babak baru untuk kehidupan Matt di film ini. Matt ternyata adalah anak yang rajin mengirimkan surat kepada ibunya di Amerika. Dari sini, kita bisa melihat Matthew adalah anak yang sangat baik-baik. Kemudian Matt mendapatkan sebuah telepon dari Theo yang mengundangnya untuk makan malam bersama di rumah keluarga mereka. Tapi ibunya Theo tidak tahu jika mereka mengundang Matt untuk makan malam sehingga makanan yang dimasak tidaklah banyak. Ternyata, ayah dari si kembar ini adalah seorang penulis terkenal di Prancis. Sebagai pribadi yang terlihat polos, Matt merasakan atmosfer yang berbeda saat diundang Isabel dan Theo untuk makan malam di rumah itu. Setelah selesai makan malam yang syarat dengan pembicaraan filosofis yang sangat dalam, Matt ditawarkan keluarga itu untuk menginap di sana. Lalu, kedua orang tua Isabel dan Theo pun berpamitan. Di malam hari, Matt merasakan ada sesuatu yang aneh di antara mereka berdua. Mereka tidak seperti saudara kembar. Saat mau tidur, Isabel memberikan sebuah ciuman kepada Theo dan juga Matt ketika dia hendak pergi tidur. Matt merasa kaget karena itu adalah suatu pemandangan yang aneh bagi Matt. Tapi dia berpikir mungkin memang sudah biasa ada di sana. Saat hari semakin malam, tiba-tiba Matt bangun untuk pergi ke toilet. Bukannya sopan saat bertamu, si Matt kencrot ini malah pipis di wastafel kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Matt yang kepoan ini melihat pintu kamar milik Theo terbuka dan iseng mengintip mereka. Ternyata di sana Theo dan Isabel sedang tidur bersama dalam kondisi tanpa busana. Keesokan harinya, ia dibangunkan oleh Isabel dengan menjilat matanya, dan Isabel ini memberitahu Matt bahwa itu adalah hal yang biasa karena dia sering melakukannya kepada Theo. Dan betapa senangnya lagi saat Matt ditawari untuk tinggal sementara di apartemen mereka, karena kedua orang tua Isabel dan Theo sedang berpergian untuk waktu yang sangat lama. Matt pun dengan tidak keberatan dan senang hati menerima ajakan itu. Ada satu hal menarik dari film ini. Penonton diajak bernostalgia dengan film-film lawas. Terlihat saat Matt dengan Theo
beberapa kali berdebat soal siapa yang lebih hebat antara aktor Charlie Chaplin dan juga Buster Keaton. Mereka bertiga bahkan nekat. Mereka ulang adegan berlarian di sebuah museum untuk mencatat rekor waktu yang ada di film kesukaan mereka, yaitu Bondi Park. Selesai mereka melakukan adegan berlarian tersebut dan berhasil memecahkan rekornya, akhirnya Matt pun makin dekat dan masuk lebih dalam ke bagian kehidupan mereka berdua. Saat Matt sudah di rumah dan disuruh mengganti baju di kamar Theo, ia terlihat malu-malu. Ia kemudian melihat foto Isabel dengan Theo dan menyimpan salah satu fotonya di dalam celana dalamnya. Di rumah itu sangat seru sekali. Theo dan Isabel sering taruhan tebak-tebakan judul film. Ya, seperti main truth or dare gitulah. Yang kalah akan disuruh melakukan sesuatu dan harus melakukannya. Saat gagal menyebut film yang diperagakan oleh Isabel, Theo terpaksa melakukan hukumannya. Ia harus berusaha mengeluarkan calon anak-anaknya di depan poster, disaksikan Isabel dan juga Matt. Matt dibuat tambah kaget saat ia dan Isabel gagal menebak adegan yang ditirukan Theo. Sebagai hukumannya, Theo ingin menyaksikan Isabel melakukan mantap-mantap dengan Matt, meskipun Isabel menolaknya karena katanya Matt bukan tipenya. Tapi akhirnya ia mau juga. Ternyata Matt ini adalah laki-laki pertama yang menikmati apem-apem Isabel. Akhirnya mereka berdua pun saling jatuh cinta, dan setiap hari mereka melakukan adegan mantap-mantap. Besoknya, Isabel berinisiatif membuat sarapan untuk mereka berdua. Karena kondisi keuangan mereka yang sedang menurun, makanan yang dibuat Isabel ala kadarnya. Di sini Isabel tidak pandai memasak, sehingga semua makanan yang ia masak semuanya gosong. Tapi karena sudah cinta, di sini Matt tetap berusaha untuk makan makanan itu. Lama-kelamaan Matt pun terbiasa dengan kelakuan si kembar. Matt juga menyadari latar belakang keduanya hingga jatuh cinta seperti anak kecil. Tidak hanya kepada Isabel, namun juga kepada Theo. Maksudnya sayang ya. Saat sedang mandi, Isabel menyuruh Matt untuk berdiri. Ternyata, Theo dan Isabel berniat mencukur burung milik Matt. Matt yang merasa dilecehkan pun marah dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah dewasa. Akhirnya Matt pun mengajak Isabel untuk berkencan, di mana Isabel tidak pernah melakukannya sama sekali, karena kemanapun ia pergi, selalu ada Theo di sampingnya. Untuk tidak mengajak Theo, mereka pun pergi berkencan, melakukan dinner, dan tak lupa menonton di bioskop. Setelah selesai pergi berkencan dan pulang, mereka menemukan pakaian perempuan yang tidak dikenal mereka. Ternyata, Theo mengajak salah satu teman wanitanya untuk melakukan mantap-mantap, untuk membalas perlakuan Isabel dan Matt yang tidak mengajaknya pergi keluar. Awalnya Isabel biasa saja. Ia merasa kehilangan karena Theo berpisah tidur dengannya. Isabel yang satu-satunya belum tidur membangunkan Theo dan bertanya. Kemudian tiba-tiba orang tua si kembar datang dan kaget. Ia melihat rumahnya yang berantakan dan juga tak terurus. Kemudian kelakuan vulgar mereka bertiga pun diketahui kedua orang tua si kembar yang kembali dari perjalanan jauh mereka. Isabel akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena orang tuanya sudah tahu kelakuan mereka bertiga. Ia mencoba untuk bunuh diri di samping Theo dan Matt yang masih tidur pulas dengan cara menghirup gas. Namun upaya itu gagal dilakukan karena mereka dikagetkan oleh lemparan batu yang memecahkan kaca apartemen mereka. Mereka pun terbangun dan menyaksikan massa demonstran sedang berorasi. Ketiganya pun memutuskan untuk ikut dalam keramaian itu. Theo yang tertular oleh teman-temannya sedang menyiapkan bom molotov. Theo sempat ditahan oleh Matt
Isabel yang tak ingin pergi jauh dari saudara kembarnya kemudian menolak berpihak kepada Matt. Selagi Isabel ikut-ikutan Theo menyerang barisan polisi dengan bom molotov, Matt memilih untuk berbalik badan dan pergi meninggalkan mereka. Mereka pun akhirnya berpisah di sana. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat sopan.